Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini Quran surat Al-Baqarah yang artinya sapi, ini saya mengutip dari merdeka.com ya. Padahal apabila melihat isinya itu, judul yang cepatnya adalah sapi betina. Ini Quran surat 2 ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini Allah akan menjadikan khalifah di bumi. Khalifah yaitu pemimpin di bumi. Ini adalah manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi oleh Allah. Ini adalah sebagai nikmat dan ujian. Bagaimana Allah berfirman bahwa apakah manusia itu mengatakan sudah beriman sedangkan mereka belum diuji. Ini ujiannya itu adalah jangan sampai berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi gitu kan. Harus selalu ingat, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Ini bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu adalah Allah ciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Jadi walaupun manusia ini sebagai pemimpin, akan tetapi tujuan utamanya itu adalah sebagai beribadah kepada Allah, adalah sebagai hamba Allah. Allah berfirman bahwa tak ada satupun makhluk di langit dan di bumi melainkan akan datang menghadap Allah adalah sebagai hamba Allah. Jadi apapun jabatannya, apapun kedudukannya di muka bumi itu, di hadapan Allah itu adalah semuanya sama. Di hadapan Allah itu akan datang sebagai seorang hamba dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya di muka bumi. Bagaimana Allah berfirman bahwa tepatilah janji kepadaku, maka aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Inilah bahwa kita harus ingat bahwa janji yang paling tinggi itu adalah janji kepada Allah, yaitu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan tiada sekutu bagi Allah, tiada tandingan bagi Allah. Dan bagaimana banyak ayat di Al-Quran bahwa takutlah hanya kepadaku. Jadi inilah, dan kita juga ingat bahwa Allah tidak mengampuni dosa Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain di syirik sesuai yang dikehendakinya gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu sebagai pemimpin jangan sampai melupakan Allah, jangan sampai kita menyekutukan Allah, berbuat hal-hal yang dapat mendatangkan murkanya Allah. Bagaimana di banyak ayat di Al-Quran itu, tinggalkanlah dosa yang tersembunyi sekalipun. Al-Quran itu adalah dari Allah. Al-Quran itu bagaimana banyak ayat di Al-Quran, banyak
Allah berfirman bahwa Allah bersumpah bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, Al-Quran itu adalah datang dari sisi Allah, dan yang tidak mengikuti Al-Quran itu adalah sesat karena dia sudah mengikuti setan gitu, karena setan selalu mengajak manusia itu untuk berbuat hal-hal yang durhaka kepada Allah gitu. Makanya selain janji itu kan orang yang beriman itu adalah dia memelihara amanat dan memenuhi janji yang tertinggi itu kan kepada Allah. Lalu amanat itu banyak, amanat Allah di ayat Al-Quran untuk manusia ya, itu harus untuk mengingatkan bahwa itu adalah sebagai hamba Allah gitu. Amanat itu harus dipenuhi. Bagaimana amanat Allah itu harus beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, iman kepada yang gaib, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah yang sebelumnya, lalu iman kepada bahwa surga dan neraka itu ada hari kiamat, ada hari perhitungan. Itu tidak ada di depan mata dia, tapi dia harus yakin bahwa kita itu pada akhirnya itu akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Di mata manusia itu kita bisa benar, tapi di mata Allah itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang mereka. Jadi mengetahui latar belakang dia berbuat apa. Allah mengetahui dalam hatinya itu dia apa maksud tersembunyinya itu gitu kan. Allah mengetahui pandangan mata hianat. Allah mengetahui bisikan terdalam dari hatinya sendiri itu Allah mengetahui gitu. Makanya ya amanat di Al-Quran itu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan gitu, dan takutlah kepada Allah gitu. Selain itu amanat yang lain itu banyak. Bagaimana orang siapa memelihara nyawa seorang manusia seakan dia memelihara kehidupan seluruh manusia gitu kan. Kisos mata dibayar mata, telinga dibayar telinga, mulut dibayar mulut, istilahnya nyawa dibayar nyawa. Itu saking memang bahwa keadilan itu harus ditegakkan gitu, dan Allah yang maha adil, Allah maha menghukum. Lalu selain itu ada bahwa Allah menyuruh manusia itu untuk berbuat adil, jauhi berbuat dosa, lalu harus tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dalam rangka dosa gitu. Lalu dirikanlah sholat, tunaikan zakat, infak, puasa, haji bagi yang mampu. Banyak amanat Allah di ayat Al-Quran itu. Jangan zolim pada orang lain, memenuhi amanat, memenuhi janji apabila dia berjanji, itu dalam rangka taat kepada Allah gitu. Akan tetapi apabila sesuatu itu tidak dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka harus ditinggalkan. Lalu selain itu, apalagi apabila kita itu berjanji dan bersumpah dan menjadikan Allah sebagai sumpah, itu luar biasa. Itu ada ayat di Al-Quran, janganlah kamu melanggar janji dan melanggar sumpah sementara kamu menjadikan aku sebagai saksinya. Bagaimana kita dalam diserahi amanah, misalkan kita diserahi jabatan itu, kita kan bersumpah demi Allah. Nah itu adalah Allah sebagai saksinya. Jadi tidak boleh melanggar janji dan melanggar amanah itu jelas-jelas Allah sebagai saksinya. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.